Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pembelajaran daring SMP Negeri 2 Pebayuran untuk mata pelajaran matematika kelas 9 di semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Masih di pokok bahasan yang sama, yaitu persamaan kuadrat. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis faktor-faktor bentuk aljabar dalam persamaan kuadrat, penyelesaian akar-akar dari persamaan kuadrat, cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Menentukan akar persamaan kuadrat atau mencari penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat ada 3 cara. Yang pertama dengan cara pemfaktoran, yang kedua dengan kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus ABC. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu dengan cara pemfaktoran ya. Di sana ada bentuk kuadrat, bentuk persamaan kuadrat x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dapat ditulis menjadi buka kurung x ditambah p tutup kurung, buka kurung x ditambah q tutup kurung sama dengan 0. Nah, p dan q-nya ini merupakan bilangan bulat. Nah, nilai p dan q dipilih dengan syarat jika a-nya sama dengan 1 ya. A-nya yang mana? A-nya yang bentuk x kuadrat, b-nya yang bentuk bx, dan c-nya yang bentuk c atau konstanta ya. Maka berlaku P ditambah Q sama dengan B. Artinya bilangan bulat jika dijumlahkan, kita simbolkan P dan Q akan menghasilkan B. Kemudian bilangan bulat jika dikalikan, yaitu kita simbolkan P dikali Q akan menghasilkan C. Nah, jika A-nya lebih dari 1, maka berlaku bilangan bulat jika dijumlahkan, kita simbolkan P tambah Q sama dengan B, dan P dikali Q sama dengan A dikalikan C. Setelah bentuk persamaan x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, diubah menjadi buka kurung x tambah p tutup kurung, buka kurung x tambah q tutup kurung sama dengan 0, merupakan akar persamaan yang ditentukan sebagai berikut. Ya. X ditambah p dikalikan x ditambah q sama dengan 0. Maka di sana x ditambah p sama dengan 0, sehingga x-nya sama dengan negatif P. Kenapa x-nya menjadi negatif P? Karena tadinya sebelumnya itu kan P-nya ada di sebelah kiri sama dengan, berpindah ke sebelah kanan sama dengan, yang tadinya nilai positif menjadi negatif P. Kemudian yang satunya lagi, x ditambah Q sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif Q. Kenapa negatif Q? Karena sebelumnya itu Q-nya ada di sebelah kiri sama dengan bernilai positif, dan berubah ke sebelah kanan sama dengan nilainya menjadi negatif Q. Sehingga nilai x sama dengan negatif P atau x sama dengan negatif Q ini merupakan akar persamaan dari x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 ya. Atau x sama dengan negatif P dan x sama dengan negatif Q ini merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat yang telah ditentukan. Agar lebih jelasnya, perhatikan contoh soal yang akan Ibu berikan di slide selanjutnya. Perhatikan contoh soal yang Ibu berikan. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan cara pemfaktoran. A. X kuadrat ditambah 5x ditambah 4 sama dengan 0 dengan koefisien A-nya 1, koefisien B-nya 5, dan nilai C-nya sama dengan 4. Sedangkan B, 2x kuadrat ditambah x negatif 6 sama dengan 0
di mana koefisien A-nya ini 2, koefisien B-nya 1, dan C-nya negatif 6. Perhatikan dari 2 poin ini A dan B, nilai A-nya ini yang poin A sama dengan 1, sedangkan yang poin B, nilai A-nya ini lebih dari 1, maka akan diberikan perlakuan yang berbeda untuk menentukan akar persamaan kuadrat ataupun himpunan penyelesaian dalam persamaan kuadrat. Mari disimak pembahasan di slide selanjutnya. Oke, perhatikan, kita akan membahas contoh soal yang sudah disajikan. Di sana ada x kuadrat ditambah 5x ditambah 4 sama dengan 0. A-nya itu 1, B-nya 5, C-nya itu 4 ya. Ingat, karena A-nya sama dengan 1, maka P ditambah Q sama dengan B, sehingga di sana P tambah Q sama dengan 5. P dikali Q sama dengan C, sehingga di sana P dikalikan Q sama dengan 4. Nah, kita akan mencari bilangan bulat yang ketika dijumlahkan menghasilkan 5 dan ketika dikalikan akan menghasilkan 4. Nah, di sana sudah diperoleh ya bilangannya yaitu 1 dan 4. Setelah itu bagaimana? Setelah itu kita tulis kembali bentuk umum persamaan kuadratnya, tetapi untuk nilai 5x-nya ini dijabarkan sesuai dengan hasil dari penjumlahan dan perkalian yang sudah dicari pada tahap sebelumnya ya. Di sana kita tulis kembali x kuadrat ditambah x. Kenapa x? Karena di sana angkanya koefisiennya 1 ya. Jadi kita cukup tulis saja x-nya ditambah 4x. Kenapa 4x? Karena di sana diperoleh 4 ya. Kita tuliskan 4x ditambah sesuai soal tadi ditambah 4 sama dengan 0. Nah, setelah seperti ini kita bagilah 2, yang sebelah kiri dengan sebelah kanan. X kuadrat ditambah X sama dengan 0, kemudian sebelah kanannya 4X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kita uraikan satu persatu, cari pemfaktoran dari X kuadrat ditambah X sama dengan 0, maka di sana diperoleh X buka kurung X ditambah 1 tutup kurung sama dengan 0. Perhatikan, X dikalikan X menghasilkan X kuadrat, X dikalikan positif 1 menghasilkan positif X. Sesuai ya dengan konsep yang ada di atas. Kemudian 4 buka kurung X ditambah 1 tutup kurung sama dengan 0. Karena sebelumnya kita sudah memperoleh pemfaktoran yang ada di dalam kurungnya X ditambah 1, maka kita cukup tuliskan kembali untuk yang sebelah kanan X ditambah 1 yang ada di dalam kurungnya. Kemudian kita hanya mencari koefisiennya saja untuk membuat 4X ditambah 4 sama dengan 0. Maka diperoleh di sana 4 ya. 4 dikalikan X 4X, 4 dikalikan positif 1 menghasilkan positif 4. Nah, karena untuk yang di dalam kurung X tambah 1-nya ini ada 2 kali, kita cukup tuliskan 1 kali saja, karena sudah mewakili ya, sama, buka kurung X ditambah 1 tutup kurung, buka kurung X ditambah 4 tutup kurung. X ditambah 4 diperoleh dari mana? Dari koefisien yang ada di luar tanda kurung ya, yang sebelah kiri di sana ada X, kemudian koefisien yang di sebelah kanan di sana ada positif 4, sehingga diperoleh pemfaktoran dari bentuk umum persamaan kuadrat di atas, yaitu buka kurung X ditambah 1 tutup kurung, buka kurung X ditambah 4 tutup kurung. Nah, ketika kita jabarkan kembali pemfaktoran ini,
dengan cara mengalihkan secara distributif ya. X dikali X menghasilkan X kuadrat, X dikalikan positif 4 menghasilkan positif 4X, 1 dikalikan X menghasilkan X, 1 dikalikan positif 4 menghasilkan positif 4. Nah, setelah dijumlahkan sesuai dengan suku-suku yang sejenis, dari pemfaktoran ini akan membentuk persamaan kuadrat sesuai dengan soal yang disajikan. Nah, barulah setelah itu kita cari akar-akarnya, yaitu dengan cara X ditambah 1 sama dengan 0, sehingga di sana X sama dengan negatif 1. Kenapa X-nya bisa negatif 1? Karena 1 yang tadinya ada di sebelah kiri sama dengan berubah ke sebelah kanan sama dengan yang awalnya bernilai positif berubah menjadi negatif 1. Kemudian X ditambah 4 sama dengan 0 untuk akar yang selanjutnya ya. Sehingga X sama dengan negatif 4. Kenapa bernilai negatif 4 X-nya? Karena sebelumnya ada di sebelah kiri sama dengan bernilai positif. Kemudian berpindah ke sebelah kanan sama dengan nilai X-nya menjadi negatif 4. Sehingga akar dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0 adalah X1-nya sama dengan negatif 1 dan X2-nya sama dengan negatif 4. Akar-akarnya negatif 1 dan negatif 4. Atau himpunan penyelesaian dari bentuk umum persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0 mempunyai himpunan penyelesaian negatif 1 dan negatif 4, ditandai dengan tanda kurung kurawal. Kita bahas untuk poin B, 2X kuadrat ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0, dengan A-nya 2, B-nya 1, C-nya negatif 6. Karena A-nya lebih besar dari 1, maka ingat konsepnya P ditambah Q sama dengan B, B-nya di sana 1, P dikali Q sama dengan A dikalikan C, A-nya di sana 2, dikalikan negatif 6, yaitu menghasilkan negatif 12. Nah, kita cari bilangan bulatnya, berapa dijumlahkan. Dua buah bilangan bulat dijumlahkan menghasilkan 1 dan dikalikan menghasilkan negatif 12. Di sana kita sudah peroleh ya bilangannya, yaitu 4 dengan negatif 3. Ketika dijumlahkan 4 ditambah negatif 3 menghasilkan 1, 4 dikalikan negatif 3 menghasilkan negatif 12 ya. Kemudian kita uraikan kembali sesuai dengan soal yang di atas, hanya saja nilai X-nya kita uraikan sesuai dengan bilangan bulat yang tadi sudah didapat, yaitu 4 dengan negatif 3 ya. Tulis kembali 2X kuadrat ditambah 4X dikurang 3X dikurang 6 sesuai dengan soal sama dengan 0. Kemudian kita bagi sebelah kiri dan kanan ya. 2X kuadrat ditambah 4X sama dengan 0. Kemudian negatif 3X dikurangi 6 sama dengan 0. Kita cari pemfaktorannya. Di sana sudah diperoleh 2X buka kurung X ditambah 2 tutup kurung sama dengan 0. Ketika kita kalikan, 2X dikali X menghasilkan 2X kuadrat. 2X dikalikan positif 2 menghasilkan positif 4X. Sesuai ya dengan bentuk persamaan kuadrat di atas. Kemudian yang sebelah kiri, karena sebelah kiri tadi sudah diperoleh yang di dalam kurungnya itu X ditambah 2, maka untuk yang sebelah kanan pun kita tuliskan kembali yang di dalam kurung, yaitu buka kurung X ditambah 2 tutup kurung. Hanya kita akan mencari berapa angkanya ketika dikalikan akan menghasilkan negatif 3X dikurangi 6 ya. Diperoleh di sana negatif 3. Negatif 3 dikalikan X negatif 3X. Negatif 3 dikalikan positif 2 menghasilkan negatif 6. Sudah sesuai ya dengan konsep persamaan kuadrat yang ada di atasnya. Setelah itu
Kita tuliskan bentuk pemfaktorannya. Di sana ada X ditambah 2 ada 2 kali ya. Cukup kita tuliskan buka kurung X ditambah 2 tutup kurung, dikalikan buka kurung 2X-nya dari koefisien dan variabel yang ada di sebelah kiri di luar kurung ya. Diperoleh 2X, kemudian negatif 3-nya diperoleh dari yang sebelah kanan yang ada di luar kurung sana ya. Sehingga 2X dikurangi 3. Nah, ketika kita kalikan secara distributif ya, X dikalikan 2X menghasilkan 2X kuadrat, X dikalikan negatif 3 menghasilkan negatif 3X, 2 dikalikan 2X menghasilkan 4X, 2 dikalikan negatif 3 menghasilkan negatif 6. Nah, ketika dioperasikan sesuai dengan suku sejenis, maka bentuk pemfaktoran ini menjadi bentuk persamaan kuadrat sesuai yang ada di soal, yaitu 2X kuadrat ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0 ya. Kemudian kita akan cari akar-akarnya dengan cara menguraikan satu persatu bentuk pemfaktoran yang ada, yaitu X ditambah 2 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan negatif 2. Kenapa negatif 2? Karena tadinya sebelah kiri 2-nya ini bernilai positif, sehingga berpindah ke sebelah kanan sama dengan nilai positif ini berubah menjadi negatif 2. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Maka 2X sama dengan 3. Kenapa di sini menjadi positif 3? Karena tadinya dia negatif 3 ini berada di sebelah kiri sama dengan, kemudian berpindah ke sebelah kanan sama dengan, tandanya berubah tadinya negatif menjadi positif, yaitu positif 3. Sehingga X sama dengan 3/2. Nah, nilai akar-akarnya sudah diperoleh ya, yaitu nilai X1-nya negatif 2 dan X2-nya 3/2, atau akar dari bentuk persamaan kuadratnya sudah diperoleh. Sehingga akar dari 2X kuadrat ditambah X negatif 6 sama dengan 0 adalah X1-nya negatif 2 dan X2-nya sama dengan 3/2, atau kita sebut himpunan penyelesaian dari bentuk persamaan kuadrat 2X kuadrat ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0. Himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 2 dan 3/2, ditandai dengan kurung kurawal. Selanjutnya kita akan mencari atau menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara yang kedua, yaitu kuadrat sempurna. Adapun bentuk kuadrat sempurna, contohnya ada 4 di sini. Ada 16. Kenapa 16? Karena 16 ini sama dengan 4 kuadrat atau 4 pangkat 2. Ketika diuraikan sama saja dengan 4 dikali 4. Kemudian yang kedua, ada 4X kuadrat, karena 4X kuadrat sama dengan 2X kuadrat atau 2X pangkat 2. Ketika diuraikan sama saja dengan 2X dikalikan 2X menghasilkan 4X kuadrat. Yang ketiga, di sana ada bentuk persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Karena X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 ini sama dengan X ditambah 1 pangkat 2. Ketika diuraikan akan menghasilkan X ditambah 1 dikalikan X ditambah 1 lagi, sehingga akan membentuk persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Kemudian yang keempat ada X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9. Karena X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 ini menghasilkan X dikurangi 3 pangkat 2. Ketika diuraikan ini, X dikurangi 3 dikalikan lagi X dikurangi 3, menghasilkan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9. Adapun cara mengubah bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0,
menjadi bentuk kuadrat sempurna sebagai berikut. Yang pertama, ubah terlebih dahulu bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, sehingga koefisiennya dari X kuadrat menjadi 1. Dengan cara membagi kedua ruas dengan A. Yang kedua, nyatakan persamaan kuadrat ke dalam bentuk X kuadrat ditambah MX sama dengan N. Yang ketiga, tambahkan kedua ruas dengan koefisien X dibagi 2 dipangkatkan 2. Yang keempat, ubah persamaan menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu X ditambah P pangkat 2 sama dengan Q. Sehingga diperoleh X ditambah P sama dengan kurang lebih, tandanya di sana positif dengan negatif ya. Positif negatif akar kuadrat dari Q. Yang keenam, sehingga akar-akarnya yaitu X1 dan X2-nya sama dengan negatif P positif negatif akar kuadrat dari Q. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di contoh soal slide berikutnya. Perhatikan, untuk menentukan akar persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna, di sana ada contohnya. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Kita tulis kembali soalnya di sana. Karena koefisien X kuadrat ini sudah 1, maka langkah pertama untuk mencari akar persamaan kuadrat dengan cara kuadrat sempurna ini, soalnya bentuk persamaan kuadratnya tidak usah dirubah, tetap X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Kemudian langkah yang kedua, nyatakan persamaan kuadrat ke dalam bentuk X kuadrat ditambah MX sama dengan N. Nah, di sini X kuadrat ditambah 4X, 5-nya dirubah ke sebelah kanan sama dengan, sehingga di sana yang tadinya bernilai negatif 5, sehingga menjadi positif 5. Di mana M-nya ini 4, N-nya 5. Setelah itu, langkah yang ketiga, tambahkan kedua ruas dengan koefisien X per 2 dipangkatkan 2. Kita tulis kembali X kuadrat ditambah 4X ditambah, lihat koefisiennya di sana. Koefisien dari variabel X ini kan 4. Sehingga tulis 4 per 2 dipangkatkan 2. Ini untuk ruas sebelah kiri. Sehingga sama dengan 5-nya tulis kembali, 5 ditambah koefisiennya tadi 4 per 2 dipangkatkan 2. Sehingga di sana X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. 4 diperoleh dari 4 per 2 menghasilkan 2, dipangkatkan 2, sehingga menjadi positif 4. Sama dengan 5 ditambah 4. 4 diperoleh dari 4 per 2, dipangkatkan 2, menghasilkan positif 4. Sehingga di sana X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 sama dengan 9. 9 diperoleh dari 5 ditambah 4. Nah, langkah selanjutnya, ubah persamaan menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu bentuknya X ditambah P pangkat 2 sama dengan Q. Kenapa di sana bisa jadi X ditambah 2 dipangkatkan 2 sama dengan 9, di mana 2 ini sebagai P dan 9 sebagai Q. X ditambah 2
diperoleh dari mana? Lihat koefisiennya di sana kan, koefisien X itu kan 4, ya. Setengahnya dari 4 itu 2. Maka kita cukup tuliskan variabelnya sesuai dengan bentuk kuadrat sempurna tadi, X ditambah P-nya 2 dipangkatkan 2 sesuai dengan bentuk kuadrat sempurna, ya. Sama dengan Q, yaitu 9. Persamaan diubah dalam bentuk kuadrat sempurna sehingga diperoleh X ditambah P sama dengan positif negatif akar kuadrat dari Q. Nah, X ditambah 2 dituliskan kembali, pangkat 2 atau kuadratnya dihilangkan, sama dengan positif negatif akar kuadrat dari 9. Nah, yang tadi pangkat 2 di sebelah kiri, ruas kiri, dihilangkan berubah menjadi akar kuadrat dari 9 di ruas sebelah kanan. Sehingga di sana X ditambah 2 sama dengan positif negatif dari 3. 3 diperoleh dari akar kuadrat dari 9, yaitu 3, ya. Sehingga untuk menentukan X1 dan X2, kita tentukan dulu X1-nya, yaitu X ditambah 2 sama dengan 3. Positifnya terlebih dahulu, ya. X sama dengan 3 dikurangi 2. Kenapa 2-nya berubah menjadi negatif 2? Karena sebelumnya dia berada di sebelah kiri sama dengan nilainya positif, berpindah ke sebelah kanan sama dengan nilainya berubah menjadi negatif 2. Sehingga X1 diperoleh 1. Selanjutnya, X ditambah 2 sama dengan, kita ganti sekarang menjadi negatif 3. Karena positif 3-nya tadi sudah untuk mencari akar di X1, ya. Sehingga X-nya sama dengan negatif 3 dikurangi 2. Negatif 2 dari mana? Yang tadinya positif 2 ada di sebelah kiri sama dengan berubah tanda ketika dia berpindah ke sebelah kanan sama dengan tadinya positif menjadi negatif 2. Sehingga X2-nya diperoleh yaitu negatif 5. Akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Untuk X1-nya yaitu 1 dan X2-nya negatif 5. Atau himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5 sama dengan 0 memiliki himpunan penyelesaian yaitu 1 dengan negatif 5. Ditandai dengan kurung kurawal. Selanjutnya kita akan membahas menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Dengan prinsip melengkapkan kuadrat sempurna, diperoleh rumus akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana X1 dan X2-nya sama dengan negatif B, positif negatif akar kuadrat dari B kuadrat dikurangi 4 dikalikan A dikalikan C per 2 dikalikan A. Ini dikenal dengan rumus ABC atau rumus kuadratik. Perhatikan contoh berikut. Dengan menggunakan rumus ABC, tentukan akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 8X dikurangi 20 sama dengan 0. Pertama kita tentukan dulu A-nya. A-nya di sana 1, koefisiennya 1 dari variabel X kuadrat. B-nya di sana sama dengan 8, koefisiennya 8 dari variabel X. Dan C-nya diperoleh negatif 20 atau konstantanya negatif 20. Nah, kita akan mencari X1 dan X2, ya. Di sana sebelumnya sudah kita bahas di slide sebelumnya, yaitu X1, 2 sama dengan negatif B, positif negatif akar kuadrat dari B kuadrat dikurangi 4 dikali
A dikalikan C per 2 dikalikan A. Sehingga di sana X1,2-nya sama dengan, nah B-nya kan tadi 8 ya, karena di sana negatif B, berarti negatif 8, positif negatif, akar kuadrat dari, nah B-nya tadi 8, kita rubah di sana 8 kuadrat, dikurangi 4, A-nya 1 dikalikan 1 dikalikan C-nya negatif 20 per 2 dikalikan A-nya yaitu 1. Sehingga X1,2 sama dengan negatif 8 positif negatif akar kuadrat dari 8 kuadrat itu kan sama dengan 64, maka di sana diperoleh 64 ditambah hasil dari negatif 4 dikali negatif 20 yaitu positif 80 per 2 dikali 1 menghasilkan 2. Sehingga X1,2-nya sama dengan negatif 8 positif negatif akar dari 144 diperoleh dari 64 ditambah 80 per 2. Sehingga X1,2 sama dengan negatif 8 positif negatif 12 diperoleh dari akar kuadrat dari 144. Nah, negatif 8 positif negatif 12 per 2. Sehingga X1-nya negatif 8 ditambah 12 dibagi 2. Negatif 8 ditambah 12 menghasilkan 4 dibagi 2 menghasilkan 2. Nah, untuk X2-nya negatif 8, kalau tadi kan 12-nya sudah positif ya, sekarang untuk X2 12-nya berubah menjadi negatif 12. Negatif 8 dikurangi 12 dibagi 2. Negatif 8 dikurangi 12 kan negatif 20. Dibagi 2 menghasilkan negatif 10. Sehingga akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 8X dikurangi 20 adalah X1-nya 2 dan X2-nya yaitu negatif 10. Agar siswa dan siswi dapat memahami apa yang Ibu sampaikan, silakan dicoba latihan soalnya di rumah, dikerjakan di buku tugas. Perhatikan di sana ada 3 soal. Semoga siswa dan siswi dapat menyelesaikan latihan soal yang Ibu berikan dengan baik. Untuk materi pada hari ini cukup sekian, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.